Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reach the Blast. Untuk kali ini kita akan coba dulu memberikan tutorial tentang penggunaan sum if dengan count if. Apa sih bedanya sum if sama count if? Ya, sum if itu sebagaimana kita ketahui untuk menghitung, menjumlahkan. Nah, sama juga count if, cuman apa bedanya count if dengan sum if? Dan ini ada dua, sum if dan sum if pakai s. Nah, sum if pakai s itu digunakan untuk menjumlahkan. Biasanya yang dijumlahkan adalah nominal. Nah, nominal yang digunakan ini adalah nominal uang rupiah. Kebetulan di sini saya sudah punya sebuah file untuk kita latihan Excel. Nah, ini ada 100 baris dengan nilai nominal dengan metode pengadaan. Kebetulan ini adalah salah satu pekerjaan saya. Nah, ini saya coba terapkan bagaimana untuk mendapatkan jumlah tertentu dengan kriteria tertentu dan menghitung jumlah paketnya dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kita akan menggunakan sum if dan count if. Nah, kalau sudah kita dapatkan angka dan nilainya serta kriteria yang kita inginkan, kita bisa langsung masuk ke perhitungannya. Perhitungannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Di sini ada yang mau kita cari adalah jumlah paket untuk pengadaan langsung dengan MAK 52. Nah, ini kriteria yang mau kita gunakan. Kita mau mengetahui jumlah paket pengadaan langsung dengan MAK 52. Nah, kalau di akuntansi pemerintah itu biasanya ada penggunaan mata anggaran 52 dan 53. Nah, sebenarnya ada 51, 52, 53, 56 yang saya tahu. Nah, namun di sini kita ambil contoh dua MAK ini aja, 52 dan 53. Saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh terkait MAK-nya, teman-teman bisa cari sendiri terkait aturan MAK 52 dan 53. Namun bukan itu inti yang mau kita pelajari hari ini. Yang kita mau pelajari kali ini adalah bagaimana menghitung jumlah paket dengan mengetahui nilai paketnya menggunakan dengan berdasarkan kriteria pengadaan langsung dengan MAK 52 dan berapa jumlah dan nilai paket pengadaan langsung dengan menggunakan MAK 53. Oke, langsung aja. Untuk jumlah paket, nah ini kita gunakan CONIFs. Kenapa kita pakai CONIFs? Karena kita mau menghitung jumlah paketnya berapa. Dari sekian ada 100 paket pengadaan di sini, kita mau tahu berapa sih sebenarnya jumlah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung seperti ini yang menggunakan MAK 52. Nah, untuk itu kita bisa menyaring menggunakan kriteria. Yang pertama adalah kriteria pengadaan langsung dengan MAK 52. Nah, kita langsung aja uji coba rumusnya. Nah, kita menggunakan CONIF di sini. Nah, CONIF itu untuk menghitung tadi. Nah, kita tentukan dulu. Kalau kita masuk di sini, nah di sini langsung muncul range kriterianya, kriteria range-nya. Yang satu ini mau kita pakai kriteria yang mana? Nah, kriteria yang mau kita lakukan untuk menghitung pertama adalah metodenya dulu. Kita mau cari metode pengadaan langsung. Oke, kita dapatkan kriterianya ada di range di C6 sampai dengan C108. Nah, dari C6 dengan sampai dengan C108 itu kita mau tahu berapa yang menggunakan pengadaan langsung. Itu yang pertama. Nah, selain itu, kita juga mau tahu berapa pengadaan langsung yang menggunakan MAK 52. Nah, MAK 52 atau 53 itu adanya di kolom D. Kolom D yaitu D6 sampai dengan D108. Nah, kenapa saya kasih string? Di sini kita sebutnya string ya. String C, string 6, string C, string 108. Nah, ini untuk mempermudah saja. Artinya adalah string di sini menggunakan kalau kita copy nilainya ke bawah, maka range-nya yang dihitung adalah range yang tetap di C6 sampai C108. Begitu juga di D, kalau kita kasih string D, string 6 dan string D, string 108, maka itu yang akan dihitung adalah range yang tetap. Walaupun kita copy ke bawah tidak berubah jumlahnya. Misalnya jadi D7 D7 sampai dengan D109 atau C7 sampai dengan C109, tidak seperti itu.
tapi kita tetapkan dulu karena range-nya itu tetap di C6 sampai 108, D6 sampai 108. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita gunakan kriteria pertama yaitu pengadaan langsung yang ada di kolom C. Range-nya adalah C6 sampai dengan C108. Kriterianya pengadaan langsung. Yang kedua adalah di kolom D. D-nya itu adalah MAC-nya. Nah, MAC-nya dari D6 sampai D108 dengan MAC yang mau kita cari pertama adalah MAC 52. Oke, CONIF. CONIF dengan dua kriteria menggunakan S, artinya jamak. Oke, kita dapatkan di sini nilai paketnya adalah 94 paket. Nah, kita sudah tahu jumlah paketnya. Sekarang kita mau tahu nilai paketnya. Nah, dari 94 paket tadi berapa sih nilainya sebenarnya yang menggunakan metode pengadaan langsung dengan menggunakan MAC 52. Nah, di sini kita sudah dapatkan lagi kriterianya masih sama, tapi yang mau kita hitung adalah nilai paketnya. Nah, yang kita gunakan adalah sum ifs. Sama juga karena menggunakan dua kriteria, satu kriteria atau lebih, maka di belakangnya kita tambahkan S. Nah, range kriterianya masih sama di B. Ini untuk kriterianya karena kita yang dicari adalah nilai paketnya, maka kalau kita sebenarnya di rumusnya ini sudah ada sum range-nya. Jadi range mana yang mau kita hitung itu ditempatkan di kolom pertama. Nah, ini disesuaikan saja dengan program Excel kalian yang kalian pegang atau yang kalian punya, apakah menggunakan titik koma atau titik dua. Nah, ini disesuaikan saja. Kalau tidak pakai titik dua berarti titik koma, atau ikutin saja di rumusnya ini. Di sintaks rumus ini sebenarnya sudah kelihatan semuanya. Nah, setelah itu baru kita tentukan range berapa yang mau dihitung, yaitu B6 sampai dengan B108. Nah, untuk nilai paketnya ada di situ. Kriterianya sama seperti tadi di C6 sampai C108 dengan pengadaan langsung. Nah, yang selanjutnya adalah MAC-nya. MAC-nya ada di D6 sampai D108 dengan MAC 52. Nah, dengan rumus seperti ini, kita dapatkan nilainya yaitu 23.155.847.000. Nah, untuk MAC 52 kita sudah dapat dulu pertama, ya kan? Ini kita hapus dulu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang untuk mempermudah saya atau mempermudah kita, kalau range-nya tetap, kita bisa gunakan string tadi. Ya, string C string 6 atau string C string 108. Begitu juga dengan MAC-nya yaitu string D string 6 dan string D string 108 karena range-nya tetap. Cuman kita mau ganti kriterianya aja menjadi 53. Oke. Kita sudah dapat tadi, kita kopikan saja dia ke bawah. Nah, ini kan masih 94. Kenapa masih 94? Karena kriteria yang digunakan masih sama yaitu 52. Kalau kita ganti ini menjadi 53, maka nilainya akan berubah. Nah, oke. Begitu juga dengan nilai paketnya. Kita kopikan saja ke bawah. Kenapa bisa langsung di copy? Karena tadi kita sudah kunci range-nya. Kalau range-nya sudah dikunci, artinya kita bisa menggunakan itu range yang sama untuk menghitung dengan kriteria yang berbeda. Kriterianya saja kita ganti menjadi 53. Nah, yaitu nilai paketnya langsung ketemu jumlahnya 240. Mau kita buktikan dulu. Nah, kita buktikan dulu secara menggunakan filter. Ya, kita menggunakan filter dengan kriteria yang tadi. Sebenarnya sama saja caranya, pengadaan langsung, tapi kan ini dengan filter ya. Dan 52. Ya, 52. Oke. 52 dengan pengadaan langsung berapa sih sebenarnya nilai paketnya? Nilai dan jumlah paketnya. Oke. Nah, kita sudah dapat di sini sebenarnya kelihatan langsung 94 ya nilai paketnya nih. Dan jumlah paketnya yaitu 23155.847, sama kan? Nah, ini sama ya. Nah, begitu juga pembuktian untuk yang jumlah paket untuk MAC 53. Nah, MAC 53 tetap di pengadaan langsung, tapi ininya diganti jadi 53. Oke, kita dapat berapa paket? 3 paket. Sama ya, 3 paket dengan jumlah paketnya, nilai paketnya sebesar 240 juta. Nah, oke, kita sudah dapat dua-duanya. Nah, itulah kira-kira bagaimana menggunakan CONIFs dan SUMIFs perbedaannya. Ya, saya harapkan sampai sini dapat bermanfaat buat teman-teman semua
Jangan lupa dukung channel saya dan support terus channel ini. Terima kasih.